لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah bersama saya Fikrullah, dan ini dia persiapan Idul Adha 1447 Hijriah selengkapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa, jelang puncak haji, jutaan jemaah dari berbagai negara kini terus memadati kawasan Masjidil Haram di kota Mekah. Jemaah haji memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah serta melaksanakan umroh sunnah di tengah suasana Masjidil Haram yang semakin padat. Suasana Masjidil Haram pun terlihat dipenuhi oleh jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk jemaah haji asal Indonesia yang terus berdatangan untuk menunaikan rangkaian ibadah. Sejak berada di kota Mekah, jemaah Indonesia memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram serta menjalankan umroh sebagai bagian dari rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah terus berlangsung hampir tanpa henti. Sementara jemaah lain terlihat melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta sebagian jemaah juga terlihat mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Edi Marwi, salah satu jemaah haji asal Indonesia, menyebut lebih memilih beribadah di Masjidil Haram pada malam hari. Selain kondisi cuaca yang lebih sejuk, suasana malam juga dirasa lebih tenang sehingga lebih fokus untuk berdoa, membaca Al-Quran atau melakukan ibadah sunnah. Sementara petugas diimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik dan tidak berlebihan dalam beraktivitas, mengingat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan segera berlangsung. Petugas penyelenggara ibadah haji pun terus mengingatkan jemaah agar bijak mengolah tenaga, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah hingga puncak haji nanti. Tadi soalnya siang tadi sangat panas ya, terus itu jadi ya saya ambil malam aja. Oke, selain umrah apa lagi Pak yang dilakuin? Ya paling itikaf tadi, setelah itikaf kita langsung ini rencana pulang soalnya masih kelelahan sebenarnya kayaknya. Saya juga bersama orang tua. Beliau ini tempat teman saya di Asrama Haji Embarkasi Bekasi akan memberangkatkan kloter terakhir pada hari ini. Terdapat 182 jemaah dalam kloter terakhir yang akan berangkat ke Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Henry Tera di Asrama Haji Bekasi. Selamat pagi Tera, bagaimana persiapan pemberangkatan kloter terakhir Embarkasi Bekasi di hari ini? Selamat pagi Brian, Valeri, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa pada pagi hari ini Asrama Haji Bekasi akan melakukan pemberangkatan kloter ke-28 atau kloter terakhir yang akan menuju ke Tanah Suci. Untuk kloter 28 ini terdiri dari sebanyak 182 jemaah haji yang berasal dari kota Bekasi dan juga Kabupaten Bogor. Dan tadi untuk agenda pada pagi hari ini, seluruh jemaah tadi sudah melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Namiroh yang berada di Asrama Haji Bekasi. Dan untuk agenda selanjutnya yakni para jemaah haji akan mulai masuk atau akan memulai aktivitas boarding ke dalam asrama haji untuk
bisa melakukan pemberangkatan selanjutnya. Dan saat ini kami akan menunjukkan bahwa ada kegiatan untuk boarding dari rombongan 1 ini akan mulai melakukan boarding, dan nanti untuk rombongan selanjutnya akan diikuti oleh rombongan selanjutnya. Dan bisa dilihat bahwa saat ini untuk jemaah dari rombongan 1 baik yang perempuan maupun juga laki-laki saat ini sudah akan melakukan boarding ke dalam ruangan untuk bisa melakukan pengecekan X-ray menggunakan pesawat Saudi Airlines. Dan untuk nanti jadwalnya setelah melakukan boarding semua seluruh jemaah pada pukul 6.45 para jemaah ini rencananya akan diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, karena berdasarkan aturan untuk jemaah haji ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Republik Indonesia bahwa sekitar 6-7 jam para jemaah haji ini sudah harus ada di bandara sehingga dapat memudahkan dan juga supaya bisa memastikan waktu secara on time kepada keberangkatan pesawat seperti itu. Dan juga untuk saat ini di embarkasi Bekasi atau asrama haji Bekasi total semuanya terdapat 12.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan dari daerah Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, saat ini ada sekitar 17 jemaah haji yang gagal berangkat ke Tanah Suci yang disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan dan juga ada beberapa gangguan lainnya. Mengingat untuk asrama haji di Bekasi ini melayani sebagian besar adalah jemaah yang sudah lanjut usia dan juga jemaah yang ada juga beberapa jemaah disabilitas yang dilayani oleh asrama haji Bekasi. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, untuk di asrama Bekasi ini adalah salah satu asrama haji yang melayani para jemaah dari Jawa Barat, yang dimana untuk Jawa Barat sendiri dilayani oleh asrama haji Bekasi dan juga asrama Kertajati begitu. Dan untuk sebelumnya nanti para jemaah yang akan berangkat ini mereka sudah melakukan beberapa pengecekan dan juga sudah melakukan perlengkapan identitas seperti melakukan pengecekan kesehatan maupun juga keperluan administrasi seperti pembagian paspor, visa, dan juga tentunya living cost yang diberikan sebanyak Rp750 untuk selama berada di Tanah Suci. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima juga untuk tahun ini pengaktifan kartu nusuk itu sudah dapat dilakukan di Indonesia, sehingga memudahkan para jemaah haji yang dari Indonesia agar tidak mengaktifkan lagi kartu nusuk, dan ini memudahkan alur maupun juga nanti ketika sudah sampai di Tanah Suci. Untuk sementara demikian Brian dan juga Valerie dapat kami sampaikan terkait pemberangkatan jemaah haji kloter 28 pada hari ini di embarkasi Bekasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Henrich Tera atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban semakin meningkat, salah satunya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dan harga hewan kurban yang dijual bervariasi tergantung jenis hewan yang dipilih oleh pembeli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Fania Liu dan juru kamera Robi Pratama. Pemirsa Metro TV, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha ini untuk penjualan hewan kurban ini terus meningkat begitu. Salah satunya berada di Jalan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, ini Anda bisa lihat di sebelah saya nih ada sapi yang sedang makan ya. Kebetulan ini juga lagi jam makannya begitu ya. Dan ini juga beragam ya pemirsa, ini untuk sapi jenis-jenisnya juga berasal dari berbagai daerah. Dan juga tadi kami juga melihat di sini tidak hanya sapi tetapi juga ada kambing begitu pemirsa. Nah, untuk informasi selanjutnya pemirsa tidak perlu berlama-lama, saya akan mengajak Anda ini dengan salah satu pemilik dari tempat penjualan kurban pada hari ini. Ini kalau bisa dijelasin nggak Mas? Ini untuk sapi-sapinya tuh berbagai macamnya dari mana aja, dan juga kambing-kambingnya juga ini dari mana aja Mas? Sapi-sapi ini dan kambing ini berasal dari khusus dari wilayah kami di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan jenis-jenisnya ada limosin sama simental. Kalau untuk kambing itu ada domba dan etawa. Iya, itu aja. Lalu untuk sampai saat ini untuk tingkat penjualan dari hewan kurban sendiri ini gimana Mas? Ini kan terlihat ya beberapa hari lagi ini menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha.
Untuk permintaan konsumen itu udah mulai meningkat juga, Mbak, ya. Untuk hewan kurban sapi dan kambing saat ini. Untuk harganya sendiri kira-kira dibanderol dari harga berapa sampai dengan berapa nih Mas yang paling mahal? Karena kan pastinya di berbagai jenisnya juga berbeda ya Mas harga-harganya. Kalau start form di sapi itu mulai harga 25 juta sampai seterusnya. Kalau untuk kambing di 3,5 sampai seterusnya. Nah. Terima kasih Mas Aan atas waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali Mas. Ya. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah dengar perbincangan dengan Mas Aan. Dan tadi saya juga sempat berbincang ya dengan Mas Aan sebelumnya kalau untuk hewan kurban sendiri ini tidak hanya laku sebelum atau menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, tetapi juga pada H+ perayaan Hari Raya Idul Adha, yakni H+1 hingga H+3. Dari Jakarta, Fania Lutriksi, Robi Pratama, Metro TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan hewan kurban di sejumlah kota di Indonesia mulai ramai didatangi pembeli dan menjamur di sejumlah titik. Adapun pemerintah setempat turut menghimbau masyarakat agar memilih hewan kurban seturut dengan standar kesehatan dan kelayakan untuk disembelih ketika Hari Raya Idul Adha mendatang. Nah, lalu bagaimana penjualan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha? Sudah bergabung ini di Metro TV ini jurnalisnya Satrio Adi di Surabaya, Edi Sembiring di Medan. Nah, berikut liputan dari jurnalis Metro TV. Kurban di Surabaya apakah sudah mengalami peningkatan signifikan? Ya, Valeri, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kawasan Mer, Surabaya ini mulai menggeliat, di mana di salah satu lapak di kawasan Mer, Surabaya ini bahkan hewan kurban yang tersisa hanya tinggal 3 ekor saja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan penjual hewan kurban di kawasan Mer nih, dengan Mas siapa Mas? Dengan saya Imam, Mas. Mas Imam, boleh lihat hewan kurban yang paling depan ini nggak? Kayaknya cukup unggul nih Mas, yang ini nih. Ini hewan kurban sapi jenis apa nih Mas? Boleh Ini jenis sapi Madura, ras asli Madura yang ini. Ras asli Madura. Dijual dibanderol harga berapa ini Mas? Kalau yang ini kemarin laku di angka 26 juta. Terus ini maskot, salah satu maskotnya lapak saya Gani Farm itu laku di angka 35 juta. Nah, kalau di lapaknya Mas Imam sendiri tuh udah berapa hewan kurban yang telah terjual hingga hari ini Mas? Hingga hari ini kurang lebih di angka 75 ekor. Tersisa berapa ekor lagi Mas? 3 ekor lagi. 3 ekor lagi. Oke, ini dijual kemana aja nih Mas? Ini rata-rata warga sekitar Surabaya lah. 60%, yang 40% warga Sidoarjo, Gresik. Kalau harga hewan kurban pada tahun ini naik atau normal Mas? Kalau untuk harga untuk saat ini signifikan sekali, 3 sampai 4 juta per ekor, iya. Tapi tetap laku ya Mas? Alhamdulillah tetap laku. Nah, Mas boleh dijelaskan tips dan triknya untuk memilih hewan kurban yang sehat dan segar? Nomor 1 kita lihat itu bisa dikatakan cukup umur dulu. Untuk sapi 3 tahun kurang lebih. Terus untuk kepoelannya, istilah syariatnya juga. Terus langkah selanjutnya pasti dikarantina, diurus untuk SKKH surat kesehatan. Alhamdulillah kemarin kesini untuk para dinas kesehatan, alhamdulillah sehat semua. Bahkan dikasih itu belangko itu. Oke. Telah diperiksa kesehatan hewan ya? Benar. Nah, kalau untuk harapannya di Idul Adha tahun ini sendiri seperti apa Mas Imam? Untuk tahun ini berharap semua teman-teman lapak hewan kurban di Surabaya dan sekitarnya khususnya sama-sama selamat, artinya jauh dari sakit, jauh dari angka kematian untuk yang pedagang-pedagang itu, hewan-hewan kurbannya itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Imam. Sukses Mas. Amin. Nah, Valeri, memang di lapak di kawasan Mer, Surabaya ini penjualan mulai menggeliat, di mana meskipun Hari Raya Idul Adha baru jatuh pada hari Rabu mendatang, namun beberapa lapak di kawasan Mer, Surabaya ini sudah hampir laku semua hewan kurban yang dijual. Dan ada pun beberapa tips dan trik untuk memilih hewan kurban yang sehat adalah hewan kurban yang juga telah diperiksa kesehatannya dan juga telah dikarantina. Valeri.
Baik, dari Satrio di Surabaya kita beralih ke Edi Sembiring di Medan, Sumatera Utara. Edi, selamat siang. Bagaimana dengan penjualan hewan kurban di Medan dan apa yang dilakukan agar para hewan kurban ini tidak tertular penyakit? Selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban yang berada di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan dari pantauan kami, pembeli cukup ramai yang datang ke sini untuk memilih secara langsung hewan yang akan dikurbankan pada perayaan Hari Idul Adha nanti. Di lokasi tempat penjualan hewan ini tersedia berbagai jenis sapi dan juga kambing yang tersedia dengan berbagai harga dan juga bobot yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk sapi, harga termurah dibanderol sekitar Rp13.500.000 dengan bobot sekitar 60 hingga 70 kg. Sedangkan sapi dengan ukuran paling besar dijual mencapai Rp38 juta dengan bobot sekitar 150 hingga 200 kg. Sementara untuk kambing harga termurah berkisar sekitar Rp2.200.000 dengan bobot 10 hingga 12 kg. Adapun kambing terbesar dijual dengan harga mencapai Rp7 juta dan memiliki bobot hingga 50 kg. Di tengah meningkatnya aktivitas penjualan, kondisi kesehatan yang menjadi hal paling diperhatikan. Pedagang secara rutin memeriksa kondisi ternak untuk memastikan hewan yang dijual layak dijadikan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat menyerang ternak di sejumlah daerah di Indonesia. Petugas memastikan tidak ada hewan yang menunjukkan gejala seperti luka pada mulut, air liur berlebihan, pincang, maupun penurunan nafsu makan. Selain pemeriksaan fisik, kebersihan kandang juga terus dijaga. Area kandang dibersihkan setiap hari agar kondisi tetap higienis dan ternak tidak mudah terserang penyakit. Pedagang juga memberikan vitamin dan pakan berkualitas untuk menjaga kondisi ternak tetap baik hingga hari penyembelihan. Pemirsa, meski penjualan mulai meningkat menjelang Idul Adha, pedagang menyebut jumlah pembelian tahun ini belum sebanyak tahun lalu. Hingga saat ini tercatat sekitar 42 ekor sapi dan 28 ekor kambing telah terjual. Pedagang mengatakan penjualan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga sapi yang mencapai Rp1 juta per ekor akibat meningkatnya biaya pakan, transportasi dan juga perawatan hewan ternak. Meski demikian, pedagang tetap optimis penjualan akan meningkat dalam beberapa hari menjelang Idul Adha karena banyak masyarakat yang memilih membeli hewan kurban mendekati hari penyembelihan. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Valeri. Dari Edi Sembiring kita juga akan berbincang dengan Tia Iskandar yang akan melaporkan dari Jakarta. Tia, selamat siang. Apakah sudah ramai penjualan hewan kurban di Jakarta dan bagaimana pencegahan penularan penyakit bagi sapi dan juga kambing di Jakarta? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Di Jakarta saat ini sudah ramai lapak-lapak penjualan hewan kurban untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya di kawasan Joglo, Jakarta Barat, tempat kami melaporkan saat ini. Dan kemudian terkait dengan pencegahan beragam penyakit bagi hewan kurban seperti kambing dan juga sapi. Kalau di Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian ini sudah memperketat pengawasan lalu lintas kurban yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Yang mana hewan-hewan yang akan memasuki wilayah Jakarta ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Nah, itu yang pertama, Valeri. Kemudian yang kedua, nantinya dari dinas terkait juga akan memeriksa kembali hewan-hewan yang ada di lapak-lapak untuk melihat tanda-tanda klinis. Nantinya akan ada tim yang berisikan dokter hewan, kemudian juga para medis dan pihak lain yang akan memeriksa tanda-tanda klinis dari hewan-hewan yang akan dijual untuk kurban. Apakah ini sudah benar-benar terbebas dari penyakit seperti misalnya dari penyakit antraks yang dapat menular ke manusia, kemudian juga ada penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dapat menular ke sesama hewan. Lalu juga ada penyakit kulit yang sedang marak terjadi pada hewan-hewan ternak, yakni lumpy skin disease yang akan nanti diperiksa oleh tim terkait. Dan saat ini kami ada di kawasan Joglo, Jakarta Barat, di mana saya akan tunjukkan kepada pemirsa Metro TV, dapat dilihat di belakang ini ada sejumlah hewan kurban seperti sapi dan juga kambing yang kalau kita lihat ini ukurannya memang bervariasi
rahasia. Namun dapat dikatakan untuk hewan-hewan ini cukup berisi badannya, Valeri dan juga pemirsa. Dan sementara untuk kambing juga dari tadi saya memperhatikan bahwa kambing-kambing ini cukup gesit, yang mana ini seharusnya dapat menjadi salah satu indikator kesehatan dari hewan-hewan kurban dikarenakan hewan-hewan ini memiliki kebugaran yang baik. Namun apakah dengan tanda kebugaran tadi dapat dikatakan hewan ini benar-benar sehat, dan juga apakah untuk di lapak ini sudah diuji dan juga diperiksa secara klinis? Saya akan langsung tanyakan kepada pemilik lapak. Di sini sudah bersama kami ada Pak Trisno. Assalamualaikum Pak Trisno, selamat siang. Selamat siang Metro TV. Ya, Pak Trisno, ini kita lihat ya kambing dan sapinya kan seperti ini sehat-sehat ya, pada aktif juga, dan tentunya masyarakat ingin membeli hewan kurban yang sehat. Tapi kalau di lapak Bapak nih, apakah sudah ada pemeriksaan kesehatan dan apakah juga sudah mengantungi suratnya Pak? Sudah. Ini surat izin dari daerah setempat yang sapi dari ternak Banyumas ya, dari para peternak Banyumas sampai sini 1 minggu, 2 minggu kemarin ini udah dicek lab, darahnya udah diambil kayak gini nih. Ini udah ada penang nih tuh. Nah, ya ini agresif banget, ini udah sehat semua ini. Ya ini sehat, di matanya sehat, mulut sehat, dan udah layak kurban. Sudah keluar dari dokter dinas Jakarta Barat ini, hasil tesnya sehat semua, alhamdulillah. Ini kalau kita lihat di atas sudah ada ya Pak ya, surat keterangannya telah diperiksa yang dikeluarkan baru kemarin tanggal 20 Mei. Artinya ini sudah sehat. Nah kemudian Pak, tanda kesehatan lainnya Pak untuk orang-orang awam misalnya seperti saya, kemudian juga pembeli lain yang akan membeli hewan. Ini apa saja sih Pak selain tadi matanya, kemudian juga bulunya? Kakinya juga dilihat gitu, kakinya dilihat. Ininya postur dan gemuk sehat itu kambing sapi saya itu. Jadi udah dapat izin lah, udah diperiksa semua gitu. Oke, baik Pak. Kemudian untuk range harganya nih saat ini di kisaran berapa Pak? Kisaran dari yang 5 kintal ini sekitaran 33, karena ada kenaikan dari yang tahun kemarin 2025, ada kenaikan sekitar 3-4 juta 1 ekor begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Trisno atas waktunya. Semoga ramai nih pembelinya ya menjelang Hari Raya Idul Adha. Terima kasih Pak Trisno. Dan Valeri dan juga pemirsa, itulah tadi ya perbincangan kami dengan pemilik lapak yang menyatakan bahwa hewan-hewan ini seluruhnya telah diperiksa. Dan saat ini juga nih kambing di belakang saya kalau dilihat ya gesit, tidak bisa diam. Dari tadi nih loncat-loncat terus Valeri dan pemirsa, sampai HP saya ini jatuh nih sebentar. Oke, jadi dengan diperiksanya hewan-hewan ini akan memastikan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya yang dapat menular ke manusia dan juga ke sesama hewan, sehingga nantinya Anda dapat merasakan rasa aman dan juga nyaman tanpa khawatir hewan ini nanti akan sakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara demikian, Valeri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Tia Iskandar. Sebelumnya ada rekan Edi Sembiring dan juga Satrio Adi. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan kesehatan hewan kurban diperketat di seluruh lapak penjualan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi hewan kurban yang memasuki wilayah Jakarta agar terhindar dari beragam penyakit termasuk penyakit mulut dan kuku serta lampiskin disease. Lalu seperti apa kondisi di lapak penjualan hewan kurban dan apakah sudah mengantongi surat kesehatan tersebut? Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dan juru kamera Yahdin Syafrial untuk Anda. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban kerap menjadi titik yang dicari oleh warga. Warga biasanya mulai datang dan juga melihat beragam hewan ternak, mulai dari sapi, kemudian juga kerbau, domba, hingga kambing yang akan dikurbankan pada Hari Raya nanti. Dan saat ini saya sudah ada di salah satu lapak di kawasan Joglo, Jakarta Barat, di mana jika kita lihat ini hewan ternak mulai dari kambing dan juga sapi tersedia, dan juga untuk ukurannya ini sepertinya nampak sehat dan juga gemuk-gemuk ya. Namun saat ini dari masyarakat yang ingin berkurban, selain memperhatikan kesehatan fisik dan juga ukuran yang nampak dilihat oleh mata, namun juga masyarakat saat ini sudah lebih memperhatikan kesehatan hewan kurban yang telah teruji secara resmi oleh pemerintah setempat. Nah, saat ini jika kita lihat kondisi hewannya nampak sehat. Namun sebenarnya bagaimana jika kita tanyakan apakah hewan-hewan di lapak ini telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh pemerintah setempat? Saya akan langsung ajak berbincang. Sudah bersama kami ada pemilik lapak, Pak Trisno. Assalamualaikum Pak Trisno.
Iya. Pak Trisno, ini kan hewan-hewannya kita lihat nampak sehat ya, gendut-gendut nih. Tapi kalau untuk pemeriksaannya nih Pak, sudah ada belum yang dilakukan secara resmi? Sudah. Alhamdulillah kemarin sudah dari Jawa udah diperiksa nih. Suratnya udah komplit dari Dinas Peternakan Jawa Tengah. Ini asal hewan dari Purwokerto, Banyumas ya. Jadi sampai sini sudah 1 minggu. Hewan kita ini udah diperiksa, udah diambil sampel darah, lalu keluar ini dari Dinas Peternakan DKI Jakarta Barat. Mungkin kita boleh tunjukkan ya Pak ya, ini adalah keterangan ya bahwa dari sapi hewan kita ini udah diperiksa semua sehat. Alhamdulillah, karena ya alhamdulillah pada tahun ini hewan kurbannya kayaknya agak menurun gitu. Hewan kurban saya biasa ada hampir 100-200, sekarang menurun jauh, cuma 53. Oke Pak, kalau dari surat keterangan ini sudah dipastikan sehat. Tapi kalau untuk masyarakat awam dan juga pembeli, gimana sih Pak cara membedakan hewan yang sehat? Ada ciri-cirinya nggak Pak? Ada. Ciri-cirinya dari mata Mbak. Ini kalau matanya loyo itu sapi itu kurang sehat. Nggak giras kayak gini nih. Ini kita lihat ya itu ya. Matanya juga sehat ya. tuh. Nah kan. Dari mata ininya bulunya juga, jadi nggak bangun, bulunya itu nggak berdiri, ini sehat. Nih. Selain itu juga hewannya aktif ya Pak ya? Iya, nih terus dilihat dari giginya juga ini udah dilihat semua gitu ya. Ini udah poel. Ya, udah sehat semua ya. Dan kalau untuk range harganya nih Pak, ini di kisaran berapa saat ini untuk sapi dan juga kambing? Sapi kisarannya yang dari 6 kintal itu 33, ada yang 35, tergantung postur sapinya lah. Kalau gini nih kan saking bulatnya ini harganya otomatis lebih naik, lebih mahal. Kalau ini agak kurus harganya juga beda begitu. Jadi kalau kambing harga tahun ini harganya menurun. Turun. Harga kambing yang sekitar 40-50 kilo aja cuma 3,5. Kalau udah menjelang 2 hari ini kita udah naik sekitar 10% lah gitu. Iya. Jadi untuk masyarakat yang mau berkurban disarankan untuk beli sekarang. Karena stoknya terbatas. Ini udah hampir 80% udah kejual. Terima kasih Pak Trisno, semoga lancar dan juga ramai pembeli ya Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan pemilik lapak. Di sini yang mengatakan bahwa seluruh hewan ini sudah diperiksa kesehatannya secara resmi oleh pemerintah setempat. Nah, pemeriksaan ini menjadi penting pemirsa dikarenakan nantinya hewan akan dipastikan terbebas dari beragam penyakit. Salah satunya seperti penyakit mulut dan juga kuku atau PMK serta penyakit kulit, lumpy skin disease, yang mana ini akan memastikan kepada para pembeli agar nantinya hewan kurban berada dalam kondisi fisik yang sehat dan juga layak untuk dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Jakarta, Tia Iskandar, Yahdin Syafrizal, Metro TV. 221.000 total jemaah haji Indonesia telah berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang sekaligus anggota T Pengawas Haji DPR RI menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar meski terdapat sejumlah catatan. Berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar meski terdapat sejumlah catatan. Gelombang terakhir pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026. Tercatat total 221.000 jemaah haji Indonesia pada tahun 2026, baik lewat pemberangkatan reguler maupun khusus. Kini mereka telah berada di Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR 2026 menilai bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar meski terdapat sejumlah catatan, mulai dari layanan akomodasi, transportasi, kesehatan hingga konsumsi. Namun Marwan mengingatkan bahwa puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna menjadi ujian sesungguhnya bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Oleh karena itu langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini, baik kesiapan layanan transportasi, tenda maupun konsumsi. Mengingat pada saat yang sama jemaah berada di tempat yang sama dan dalam kondisi kelelahan. Dan cekatannya kembali terjadi, busnya sudah krodit tidak bisa jalan dari Musdalifah menuju Mina. Bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan. Kemudian pelaksanaan ibadah
melontar jumroh itu pun menjadi sering problem. Ketika jamaah sudah dalam keadaan kelelahan, ketika selesai melontar, itu pulangnya kembali ke tenda Mina, itu agak banyak yang kepayahan karena sudah kelelahan. Jelang puncak haji, jutaan jemaah dari berbagai negara saat ini terus memadati kawasan Masjidil Haram di kota Mekah. Suasana Masjidil Haram terlihat dipenuhi oleh jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Sejak berada di kota Mekah, jemaah Indonesia memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram, serta menjalankan umroh sebagai bagian dari rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah berlangsung hampir tanpa henti, sementara jemaah lain terlihat melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kebanyakan jemaah haji memilih beribadah di Masjidil Haram pada malam hari. Selain kondisi cuaca yang lebih dingin, suasana malam lebih tenang sehingga lebih fokus untuk berdoa atau melakukan ibadah sunnah lainnya. Ya pasti ini saat yang membahagiakan ya, di mana kita bisa beribadah. Saya pribadi menunggu hingga 14 tahun, jadi baru bisa menunaikan ibadah haji. Saya daftar sekitar tahun 2012. Soalnya siang tadi sangat panas ya. Terus itu jadi saya ambil malam aja. Paling itikaf tadi, setelah itikaf kita langsung ini rencana pulang. Jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, jemaah haji khusus ISQ Tours pindah ke hotel transit yang letaknya dekat dengan Jamarot. Di hotel ini jemaah tidak hanya beristirahat tetapi juga dibekali dengan penguatan dan pemaknaan filosofis dan setiap tahapan puncak haji. Lalu seperti apa fasilitas hotel transit ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Rina Rahmadani saat hotel ini belum dihuni jemaah haji khusus ISQ Tours. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya berada di Hotel Transit, Hotel Al-Khulafa Al-Faisoliyah. Hotel ini berjarak cukup dekat dari Jamarot, sekitar 2,4 km, sementara dari Masjidil Haram sekitar 3,8 km. Di hotel ini sekitar 5 hari, jemaah haji eksekutor akan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Jemaah akan diberikan pemaknaan lebih dalam prosesi tahapan ibadah haji. Jadi Anda bisa lihat ya, di sini sudah didekor sedemikian indahnya untuk menyambut jemaah haji khusus eksekutor. Anda ingin tahu lebih dalam suasana hotel transit ini? Ikuti saya ya. Pemirsa, saat ini saya akan naik ke lantai 1 untuk melihat suasana kamar yang akan ditempati oleh jemaah haji khusus eksekutor. Pemirsa, ternyata kamarnya tidak berada di lantai 1, tapi di lantai 5. Jadi sekarang saya menuju ke arah ruangan yang akan dipakai oleh jemaah haji khusus eksekutor. Jadi saya ke kanan apa ke kiri ya? Oh, saya lihat orangnya ada di kanan. Kita ke kanan ya. Jadi pemirsa, seperti inilah kamar yang akan ditempati selama 5 hari oleh jemaah haji khusus eksekutor. Jadi kamar ini akan ditempati oleh 4 orang selama 5 hari. Pemirsa, saat ini saya akan melihat kamar atau ruangan lainnya. Jadi ruangan ini buat berapa orang? Oh, buat 2 orang. Jadi ini sudah ada petugasnya yang lagi sedang mempersiapkan kamar ini. Ya, Anda bisa lihat ya pemirsa, di sini ada 2 tempat tidur. Sangat luas dan nyaman, jadi nggak kalah dari hotel berbintang. Jadi sudah ada 2 tempat tidur. Dan yang pasti juga di sini juga ada nakas. Dan ada lemari. Ada lemari pemirsa, seperti ini kita lihat dalamnya.
Ya, seperti ini Anda bisa lihat cukup luas ya untuk menampung barang-barang untuk 2 orang. Dan yang menarik di sini ada dapur juga seperti di kamar 5. Jadi ini kompor listrik. Mungkin bisa diperlihatkan kompor listriknya seperti ini ya. Ini jadi bisa sekali lagi buat makanan-makanan yang simple ya. Selama 5 hari bisa dimasak di sini. Jadi juga ada kamar mandi, saya tidak usah memperlihatkan lagi. Nah, sekarang saya akan pergi ke ballroomnya, tempat jemaah diberikan pemaknaan yang lebih dalam. Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Rina? Baik, alhamdulillah. Mas Sehat Sony, selalu ya? Sehat. Iya. Mas Sony, jadi ini ruangan apa ya? Jadi disinilah tempatnya para jamaah ESQ Tour semuanya disiapkan secara mental, secara spiritual, apa yang disampaikan di Indonesia, pembekalan-pembekalan sebelum melaksanakan wukuf ibadah inti hajinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Disinilah dibekali oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya tidak hanya sekedar menjalankan ritualitas saja, tapi penuh maknanya diartikan bersama guru kami Prof. Ari Ginanjar Agustian beserta coachnya. Kita sudah siapkan juga. Mbak Rina, di sini ada LED tentunya ya. Apa nanti yang disampaikan tentunya ditampilkan, baik audio visualnya juga ada. Mudah-mudahan kalau guru kami menyebutnya di sini adalah sanlat, pesantren kilat. Sebelum kita melakukan ibadah intinya 9 Zulhijjah di hari wukuf. Hari wukuf apa? Karena haji adalah wukuf di Arafah. Pemirsa, demikian tur singkat saya di Hotel Transit ini. Dari Mekah, Arab Saudi, Rina Rahmadani melaporkan untuk Metro TV. Ratusan jemaah haji khusus ESQ Tours memantapkan kesiapan mental dan spiritual di Hotel Transit Mekah, Arab Saudi menjelang puncak ibadah haji. Jemaah kembali diberikan pembekalan agar perjalanan ibadah haji tidak hanya sekedar ritual tapi menemukan makna di setiap langkah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selama 5 hari di Hotel Transit, jemaah kembali diingatkan pada berbagai makna penting di balik prosesi puncak ibadah haji. Pada hari ini Ustadz Abdul Azim Irsad mengingatkan jemaah akan panggilan haji. Ustadz Azim mengatakan bagi orang yang mampu dan mapan baik secara fisik dan ekonomi, maka secara fikih ia wajib memenuhi panggilan Allah. Ustadz Azim juga mengatakan tidak semua orang menjawab panggilan haji tersebut. Momen di Hotel Transit ini memang menjadi titik balik bagi banyak jemaah. Mereka menyadari menjawab panggilan haji dengan segera memang memerlukan kesiapan total lahir dan batin. Kini jemaah haji khusus ESQ Tours semakin memantapkan niat. Jemaah siap melangkahkan kaki menuju Arafah untuk berserah diri kepada Allah. Ada cerita menarik. Ada seorang kiai di Jawa Timur namanya Kiai Khalil Bangkalan. Ya, Kiai Khalil Bangkalan itu setiap ada tamu itu selalu dikasih uang, kemudian mengatakan kamu dengan uang ini berangkat haji. Nah, cerita ini menarik. Ada seorang tamu datang kepada Kiai Khalil. Kamu tahun depan berangkat haji. Orang ini secara materi cukup mapan, tapi dia mengatakan begini. Nggak mungkin saya menunaikan ibadah haji karena saya punya anak, punya keluarga. Kayaknya saya nggak cukup deh uang saya untuk berangkat haji. Ternyata orang ini sampai akhir hidupnya tidak bisa berangkat haji karena apa? Dalam hatinya menolak. Terus ada lagi satu orang, dia secara materi nggak cukup, nggak mapan. Begitu Kiai Khalil Bangkalan mengatakan, kamu tahun depan berangkat haji. Dia mengatakan, iya. Ternyata dia berangkat haji sesuai. Pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap lagi persiapan Idul Adha 1447 Hijriah sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pemirsa, kita kembali lagi di persiapan Idul Adha 1447 Hijriah. Pemirsa, pemberian izin operasional penuh bagi klinik kesehatan haji Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun ini diikuti oleh pemerintah Arab Saudi, memperkuat layanan kesehatan bagi jemaah dan diharapkan mampu menekan resiko kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi resmi memberikan izin operasional penuh bagi klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI dan klinik sektor sehingga penanganan medis bagi jemaah dapat dilakukan lebih cepat dan lebih maksimal. Hingga menjelang fase puncak haji, ribuan jemaah telah mendatangi klinik untuk mendapatkan penanganan kesehatan akibat kelelahan, gangguan fisik, hingga paparan suhu panas ekstrim atau heat stroke. Pemerintah menilai kehadiran klinik yang beroperasi penuh memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan angka kematian jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski tren angka kematian menunjukkan penurunan, petugas kesehatan tetap meningkatkan kewaspadaan menjelang fase Ar-Husna. Dan pemirsa, hari ini 100% jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Sementara itu, jelang puncak haji di Ar-Husna, PPIH Arab Saudi terus mematangkan persiapan dan skema untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Mekah, Arab Saudi. Mahmud, bagaimana proses kedatangan kloter terakhir jemaah dan bagaimana proses persiapan jelang Ar-Husna? Baik, selamat siang. Memasuki hari ke-32 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Hari ini merupakan fase terakhir kedatangan jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci. Saat ini dari data yang kita lihat di dashboard Kementerian Haji, saat ini sekitar pukul 10.00 tercatat sudah ada 527 kloter atau lebih dari 202.000 jamaah haji Indonesia ini telah tiba dan mendarat di Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah, Arab Saudi. Kloter terakhir yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz yakni kloter 16 embarkasi Surabaya yang mendarat pada pukul 08.00 waktu Arab Saudi. Dengan mendaratnya kloter terakhir yakni kloter embarkasi 16 Surabaya ini dinyatakan saat ini seluruh jamaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci dan ini juga menjadi penanda fase terakhir kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Setelah fase kedatangan jamaah haji Indonesia ini selesai dilakukan, saat ini petugas PPIH akan menuju ke fase berikutnya, yakni fase menuju puncak penyelenggaraan ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina yang akan dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah mendatang. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan oleh petugas PP Arab Saudi melalui Satuan Tugas Operasi Ar-Musna. Dari pantauan yang kita lakukan, ada dua persiapan utama yang saat ini terus dikebut pelaksanaannya, yakni yang pertama adalah persiapan akomodasi bagi jemaah haji, yang kedua adalah persiapan ataupun skema pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Terkait persiapan akomodasi, dari pantauan yang kita lakukan, saat ini persiapan akomodasi sudah mencapai 95% lebih dan ditargetkan akan segera selesai dalam beberapa waktu mendatang. Meskipun saat ini proses persiapan akomodasi sudah hampir 100% selesai, petugas PP Arab Saudi terus melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kualitas dan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia di Arafah nanti bisa berjalan dengan maksimal. Ada beberapa poin utama yang dilakukan pada persiapan akomodasi ini. Yang pertama, seluruh tenda jamaah haji Indonesia ini dipastikan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan yang kedua, seluruh tenda jamaah haji Indonesia diharuskan memiliki pendingin ruangan serta memiliki beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas sanitasi, fasilitas MCK dan juga bantal serta kasur bagi jamaah haji. Tugas PPH juga memastikan kapasitas
tenda baik di Arafah dan juga Musdalifah dipastikan mampu menampung sebanyak 221.000 jemaah haji Indonesia. Selain itu, persiapan berikutnya adalah skema pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dari rencana yang disimulasikan nantinya, seluruh pergerakan jemaah haji ini akan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh petugas PPIH. Untuk jarak kota Mekah menuju Arafah ini berjarak sekitar 20 hingga 25 km. Dari simulasi yang dilakukan, nantinya sebanyak 221.000 jamaah haji Indonesia akan mulai bergerak dari Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Keberangkatan akan dibagi menjadi 3 gelombang, yakni gelombang pagi, siang, dan juga sore. Dan dijadwalkan seluruh jamaah haji Indonesia tiba ataupun telah tiba di Arafah pada tanggal 8 malam dan melakukan persiapan untuk melakukan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk puncak ibadah haji sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada pukul 10.00 hingga pukul 13.00. Wukuf di Arafah ini adalah inti utama dari pelaksanaan ibadah haji, di mana sementara demikian laporan dari Mekah Arab Saudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, outlet penjualan hewan kurban mulai menjamur di sejumlah titik di Kota Bandung. Meski stok sapi dan domba sudah didatangkan, namun penjualan dalam sepekan terakhir masih terbilang sepi. Pedagang menyebut pembeli biasanya mulai memadati lapak menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dan juru kamera Bayu Ramdhani. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sentra penjualan ataupun titik-titik penjualan hewan kurban di Kota Bandung ini sudah mulai menjamur dan masyarakat sudah mulai ramai untuk membeli hewan kurban. Salah satunya tempat saya berada di Jalan Cihamplas, Kota Bandung. Ada titik ataupun sentra lokasi penjualan hewan kurban yang memang menjual berbagai hewan kurban, di antaranya ada domba dan juga sapi yang bisa menjadi ataupun pilihan masyarakat untuk berkurban pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan untuk mengetahui bagaimana penjualan ataupun rentang harga yang dijual di lokasi ini, saya sudah bersama dengan Kang siapa, Kang? Restu. Kang Restu. Ini terkait penjualan hewan kurban tahun ini, Kang. Bagaimana kondisinya, Kang? Untuk penjualan kurban tahun ini memang dibanding tahun kemarin agak ada sedikit penurunan ya. Mungkin karena nggak tahu ya, mungkin karena daya beli masyarakat berkurang atau apa. Biasanya di 3 minggu sebelum hari H itu sudah ramai masyarakat berbondong-bondong memilih hewan kurban gitu. Untuk tahun sekarang ada sedikit penurunan. Biasanya H-3 sih, biasanya H-3 sampai kemudian H+2 ya. Karena hari Tasyrik itu kan tanggal 10, 11, 12. Nah biasanya di ramai-ramainya itu di H-3 gitu. Lalu untuk hewan-hewan kurban yang dijual di lokasi ini begitu di rentang harga berapa dan hewan apa aja sih, Kang, yang dijual di sini? Untuk domba yang ada di sini itu dari peternak lokal Jawa Barat ya. Kami bekerja sama dengan peternak lokal Jawa Barat dari rentang harga mulai 2,5 juta per ekor. Itu ya, 2,5 juta per ekor itu kisaran domba yang bobotnya sekitar 18 sampai 20 kilo gitu. Kalau untuk penyalurannya kami bekerja sama dengan yayasan-yayasan di Kota Bandung, salah satunya ada Satya Muda Mandiri, yayasan Islam gitu ya, pesantren juga untuk mukorib-mukorib yang ingin beribadah kurban sekalian disalurkan. Kita bekerja sama dengan yayasan yang ada di Kota Bandung. Idul Adha tahun ini jujur dari penjualan agak sedikit menurun. Dari stok juga kami yang biasanya per tahun itu minimal untuk domba di 250 ekor, sekarang kita hanya menyediakan 150 ekor gitu. Dan selama 1 minggu ini kita baru terjual sekitar 25 ekor. Itu tadi pemirsa, menurut para pedagang memang saat ini masih belum terlalu ramai masyarakat yang akan membeli hewan kurban, namun ada momen-momen ataupun hari tertentu yang memang biasanya masyarakat ini berbondong-bondong untuk membeli hewan kurban, diantaranya di H-3 maupun di H Idul Adha. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Jelang puncak haji, jutaan jemaah dari berbagai negara saat ini terus memadati kawasan Masjidil Haram di Kota Mekah.
Suasana Masjidil Haram terlihat dipenuhi oleh jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Sejak berada di kota Mekah, pemirsa, jemaah Indonesia memanfaatkan waktu dengan berbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram, serta menjalankan umroh sebagai bagian dari rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah berlangsung hampir tanpa henti, sementara jemaah lain terlihat melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan juga Marwah. Kebanyakan jemaah haji memilih beribadah di Masjidil Haram pada malam hari. Selain kondisi cuaca yang lebih dingin, suasana malam lebih tenang sehingga lebih fokus untuk berdoa atau melakukan ibadah sunnah lainnya. Ya pasti ini saat yang membahagiakan ya, di mana kita bisa beribadah. Saya pribadi menunggu hingga 14 tahun, jadi baru bisa menunaikan ibadah haji. Saya daftar tahun 2012. Soalnya siang tadi sangat panas ya. Terus itu jadi saya ambil malam aja. Paling itikaf tadi. Setelah itikaf kita langsung ini rencana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di persiapan Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Fernalta. Saya Fikrul pamit undur diri, terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk jemaah haji La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.